Di kuliah bagian 2 ini kita akan mempelajari proses dari sains data. Sebenarnya tidak terdapat sesuatu framework atau proses yang baku ya, tetapi terdapat alur atau urutan-urutan umum ya. Di sini saya ambil dari buku dari Russell Scott ya dan O'Neill. Nah, proses sains data ya. Jadi kalau seorang data scientist melakukan sebuah project ya terkait dengan data science, proses itu dimulai dari adanya kegiatan ya, di real world. Nah, kegiatan dari real world itu akan mengenerate data. Ya, kegiatan ini bisa macam-macam. Misalkan di e-commerce, ada pengunjung yang datang ke e-commerce tersebut, melakukan browsing, kemudian membandingkan, memasukkan ke keranjang belanja, dan akhirnya check out ya dengan membayar, termasuk memberi komen, like, dan lain sebagainya. Nah, data tersebut akan dikumpulkan ya, jadi raw data is collected. Ini prosesnya juga macam-macam, bisa langsung dikumpulkan atau melalui aplikasi di luar website tersebut. Ini bagian dari data engineering sebenarnya, data engineering. Nah, kemudian sekali lagi ini masih bersifat raw. Jadi masih banyak sekali data missing, kemudian beberapa anomali mungkin ya ada di situ. Data tersebut kemudian diproses atau mungkin dalam bahasa lain adalah pre-processed ya. Dibersihkan. Termasuk coding ya, terutama kalau datanya unstructured, misalkan menggunakan bukan data kuantitatif ya, data berupa kata-kata atau kalimat, kita bisa melakukan proses coding ya. Nanti akan dipelajari sedikit pada saat membahas NLP, Natural Language Processing. Nah, hasilnya adalah data yang sudah clean ya, yang sudah bersih, sudah dikodekan. Kalau datanya unstructured sudah distrukturkan dalam, bahkan dikuantifikasikan. Nah, dari situ kita melakukan proses exploratory data analysis. Ya, ini untuk merasakan data, bisa melalui visual. Ya, nanti juga ada sesi tersendiri dengan Pak Haji. Kemudian yang termasuk penting di situ adalah kita melihat apakah data yang ada menunjukkan perilaku yang tidak wajar ya, atau kemungkinan ada bias atau ada hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal yang bisa jadi karena pre-processing atau proses pengumpulan datanya yang tidak tepat. Maka dari itu bisa kembali lagi ke sini. Nah, setelah data itu menurut kita cukup baik ya kualitasnya, kita bisa melakukan inti dari analisis ya. Jadi kita bisa menggunakan machine learning algorithms atau model-model statistika. Ya, yang membedakan biasanya model-model statistika konvensional itu disebut sebagai white box, sedangkan machine learning tidak semua sih, tapi kebanyakan banyak juga yang black box ya, terutama artificial neural network. Nah, dari sini hasilnya kita komunikasikan dan bisa dibuat visualisasi lagi ya. Jadi sekali lagi visualisasi itu merupakan bagian penting dalam data science ya, dalam big data. Jadi kalau di program magister data science ada satu kuliah sendiri ya, data visualization. Kemudian report finding. Coba perhatikan ini, panah dari clean data bisa langsung ke sini ya. Jadi kalau sifatnya exploratory mungkin kita tidak perlu exploratory research ya, maksud saya bukan exploratory data. Exploratory research kita tidak perlu melakukan inferensi, kita tidak perlu melakukan prediksi, jadi bisa langsung ke sini. Tapi kalau kita ingin melihat apakah ada causality atau ada kita ingin mempredik ya, generalisasi, maka dia pergi ke sini. Nah, hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan
keputusannya. Ya, apakah misalkan meluncurkan produk baru ya, atau apa gitu ya. Nah, tetapi bisa juga hasil dari machine learning atau algoritma ya, itu menjadi bagian dari sebuah data product. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Produk biasanya kan dari physical products ya. Kita bicara mobil, di dalamnya ada komponen-komponen otomotif, kemudian ada chassis dan lain sebagainya. Nah, kalau data product, ya produknya berupa data. Ya memang secara fisik tetap ada apps ya, ada aplikasi, ada software. Tapi engine-nya sendiri, komponen penyusunnya adalah data dan model ya. Nah, contohnya apa? Misalkan recommender system ya. Recommender system itu contoh dari data product. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah e-commerce, kemudian muncul rekomendasi-rekomendasi, itu merupakan contoh dari data product. Atau yang paling umum saja ya, yang paling banyak ini Netflix misalkan ya. Halaman muka atau interface Netflix itu contoh dari data product. Jadi produk berupa interface yang menyajikan film-film ya, menyarankan film-film. Tujuannya untuk mengengage customer Netflix supaya tetap bertahan ya. Given di belakang itu ada film-film ya. Film sendiri bukan data product, tetapi interface Netflix ya, itu adalah data product. Nah, jadi Netflix memiliki data behavior ya di real world. Seorang pelanggan Netflix menonton, kemudian perilaku dia dalam membrowsing, menonton, apakah film A ditonton sampai habis, film A berhenti di sekian menit ke-30 yang isinya apa gitu, dan seterusnya. Itu semua akan bisa diolah ya dengan sebuah algoritma. Nah, kemudian akan keluar dengan rekomendasi. Tujuannya adalah semakin customer tersebut semakin puas ya, semakin hooked ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia semakin terpaku pada Netflix, tidak mau ganti ke Disney, tidak mau ganti ke HBO Plus atau ke Hulu dan lain sebagainya, Amazon Prime dan lain sebagainya ya. Nah, halaman yang dihasilkan itu juga akan menghasilkan browsing yang baru. Ya, nah, jadi ini akan menjadi data product itu juga akan menghasilkan data. Nah, maka ini bisa menjadi sebuah siklus. Ya. Nah, itu bisa untuk perbaikan dalam algoritma dan lain sebagainya. Ya, jadi, tapi ini tanda putus ya, putus-putus. Ada juga data produk yang tidak menghasilkan data atau menghasilkan tetapi tidak bisa di-collect ya. Nah, jadi ini data science proses. Nah, sekarang kita fokus ke pemodelan empirik ya. Ini bukan black box ya. Jadi yang statistika sederhana, contohnya itu ada di regresi logistik ya, itu merupakan salah satu kurva yang fungsi yang paling banyak dipakai, sampai ada bukunya sendiri, saya lupa pengarangnya, nanti bisa saya berikan ya, the single most important function ya. Itu contohnya, masih banyak yang lain. Nah, tahapannya adalah spesifikasi, parametrisasi, dan validasi. Atau mungkin kalau agar ada gambaran, kita bisa pakai regresi linear. Itu juga contoh dari model empirik. Tahap pertama adalah spesifikasi ya. Ya, kalau komputer spesifikasinya ada ukuran layar ya, berat, prosesor, memori dan lain sebagainya. Nah, untuk model empirik, spesifikasi itu adalah bagaimana kita mengidentifikasikan komponen model ya. Jadi kalau real world, ini mungkin sudah di kuliah
mungkin sudah di kuliah pemodelan kuantitatif. Ada banyak komponen dan interaksi ya antar komponen model ya. Ini kan sistem ya. Sistem itu kumpulan komponen sistem yang saling berinteraksi. Nah, ini kita jadikan ke model sebagai representasi dari real world. Nah, ini hanya sebagian yang kita ambil di sini, baik komponennya maupun interaksinya. Supaya apa? Supaya sederhana, karena real world itu kompleks. Kita tidak ingin model kita overly kompleks, ya, sehingga tidak tractable, tidak bisa ditelusuri. Nah, jadi yang pertama adalah spesifikasi variabel yang akan dilibatkan. Ya, akan dari real world, tidak semuanya akan dimasukkan ke dalam model. Nah, di dalamnya bisa saja ada variable dependent, ada variable independent. Ya, contohnya apa? Misalkan kita ingin memprediksi apakah sebuah penawaran itu akan dibeli atau tidak. Data yang tersedia akan banyak sekali ya. Jam web page tersebut diakses ya, pada jam berapa, ya, kemudian berapa lama, kemudian sebelumnya berkunjung ke site apa atau dia mendapat reference dari link di website apa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tidak semua variabel yang akan kita masukkan ke dalam model. Oke, dalam computer science, variabel bisa disebut sebagai feature ya, itu bahasa. Kalau variabel biasanya orang statistika, orang computer science biasanya bicaranya features. Nah, jadi kita tentukan apa yang menjadi variable dependent, apa yang akan diprediksi, misalkan apa yang akan diestimasi, dan variabel yang bisa digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi, atau variabel independent. Nah, kemudian kita tentukan skalanya ya. Jadi misalkan waktu, apakah waktu itu dalam jam? Kalau jam mungkin interval ya, atau cuma dikategorikan pagi, siang, malam. Berarti dia nominal seperti itu. Kemudian distribusinya apa? Apakah bisa diasumsikan normal atau log normal atau apa? Kemudian menspesifikasikan error term ya. Jadi apakah errornya itu berdistribusi normal atau berdistribusi ekstrim tipe 3 atau Gumbel dan lain sebagainya. Oke, itu sudah sangat teknis ya, biasanya orang statistika. Tapi kalau kalian nanti belajar sambil berjalan, mungkin istilah-istilah tersebut akan lebih jelas. Oke, setelah variabelnya dipilih, langkah berikutnya adalah hubungan fungsional. Apakah hubungannya linear atau hubungannya non-linear ya. Non-linearnya pun bisa macam-macam. Apakah sigmoid seperti ini, atau logistik, atau inverted U-shape, atau eksponensial. Kemudian immediate atau lag. Apakah variabel yang kita pakai hanya pada waktu T saja, atau Y itu fungsi juga dari X variable independent di periode-periode sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan efek lag. Nah, efek lag itu kadang seperti ini. Kalau iklan ditayangkan hari ini, penjualan mungkin nggak hari ini saja ya, baru besoknya, minggu depannya, dan seterusnya. Ya, jadi ada build up effect ya. Jadi orang lihat iklan sekali mungkin tidak tertarik. 2 kali mulai, 3 kali ditonton, 4 kali mulai percaya, 5 kali menjadi ingin ya, misalkan seperti itu. Jadi butuh waktu. Nah, jadi iklan di minggu lalu itu yang sebenarnya diperlukan agar orang tersebut membeli di minggu ini, misalkan. Nah, itu yang disebut dengan lag effect. Nah, kemudian hubungannya apakah aditif atau multiplikatif ya. Jadi misalkan Y itu sama dengan, oke, biar gampang hanya ada 2 variabel. Atau nah, ini yang kedua adalah multiplikatif ya. Jadi apakah hubungannya linear atau perkalian tadi ya. Kalau multiplikatif
Kalau salah satu 0, ya Y-nya pasti 0 ya. Tapi kalau linear belum tentu. Jadi kalau X2 0, ya Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Tapi kalau dimultiplikatif, kalau X2 0, apa yang terjadi? 0 pangkat B, 0 dikali X1 pangkat A, 0 ya. Jadi, nah sekarang hubungan antara X1 dan X2 apa? Ya kalau dia kompensatori, jadi X1 dan X2 kompensatori. Kalau X1 kecil bisa dikompensate dengan X2 yang besar. Nah, maka hubungannya adalah linear. Kalau non kompensatori, jadi kalau misalkan atribut itu tidak ada, orang pasti tidak akan membeli. Ya. Misalkan mobil tidak ada AC-nya. X2 itu ada atau tidak ada AC. Kalau X2 0, seberapa bagusnya mobil itu orang nggak akan beli, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti hubungannya harus pakai multiplikatif. Nah, pemilihan linear, nonlinear, immediate lag, additive, multiplikatif itu tergantung pada domain knowledge ya. Masih ingat di gambar. Nah, jadi kita harus paham konteks bisnisnya, domain knowledge-nya, ya, substantive knowledge. Oke, nah ini disebut dengan spesifikasi. Nah, berikutnya parametrisasi. Ya, tadi kan baru spesifikasi ya. Misalkan tadi saya spesifikasikan sebagai multiplikatif. Nah, pertanyaannya berapa A dan B? Nah, ini bisa di estimasi dari data. Ya, ini adalah proses parametrisasi. Jadi, dengan data yang ada, maka saya bisa dapatkan, misalkan ya, A sama dengan 0,13, B sama dengan 0,81, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah proses parametrisasi. Nah, di statistika banyak sekali teknik parametrisasi. Kalau di regresi linear yang sudah dipelajari, biasanya pakai ordinary least square, atau bisa juga maximum likelihood. Kalau datanya tidak normal, biasanya kita bisa menggunakan weighted least square, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat teknikal, cuma di sini perlu diketahui saja. Pemilihan teknik itu tergantung pada data yang ada atau tersedia, jenis variabel, laten atau observable, asumsi yang dibutuhkan, dan effort komputasional. OLS mungkin gampang. ML, nah itu yang mungkin berat ya, terutama kalau variabelnya banyak. Nah, berikutnya adalah validasi. Nah, biasanya ini nanti akan kita bahas sendiri setelah UTS, ada proses validasi. Nah, intinya adalah untuk mengakses kualitas. Ya. Nah, ada beberapa kriteria umum sejauh mana hasil model sesuai dengan teori. Apakah masuk akal ya? Atau sangat berlawanan dengan teori ya, kita patut curiga. Kemudian hasil model memenuhi kriteria uji statistika tertentu. Misalkan kita ada fitness ya, model. Itu nanti akan kita pelajari setelah UTS. Jadi apakah model itu fit dengan data yang ada? Salah satu ukuran fitness kalau di model forecasting apa? Error ya, bisa mean average, percentage error ya, bisa mean absolute error ya, dan lain sebagainya. Itu contoh fitness model ya, terutama untuk model prediction atau forecasting. Nah, kemudian sejauh mana model yang dihasilkan relevan dengan tujuan pemodel. Jadi kalau emang tujuannya untuk memprediksi, ya model itu bisa digunakan untuk memprediksi dan hasil prediksinya bagus. Nah, itu disebut dengan relevan. Nah, kalau ada beberapa kriteria ini yang dilanggar, nah kita harus balik lagi ke spesifikasi. Cuma ini namanya menjadi respesifikasi. Jadi balik lagi ke awal. Jadi memang prosesnya tidak linear, sekali tahap A, sekali tahap B, sekali tahap C finish ya. Jadi bisa saja ada feedback atau loop kembali lagi ke atas. Nah, itu yang seringkali membutuhkan apa ya, kesabaran, ketelitian ya, dan pengalaman ya, agar bisa pada akhirnya dihasilkan model yang bermanfaat.